11 tips mengelola uang agar makin kaya. Menjadi kaya tentu menjadi keinginan semua orang. Namun dibutuhkan langkah dan strategi keuangan yang baik agar dapat menjadi kaya raya dan melipat gandakan harta. Banyak orang yang masih belum mengetahui bagaimana cara mengolah bahkan menambah aset atau harta mereka, membuat nilai aset yang mereka miliki tidak mengalami peningkatan bahkan cenderung menurun. Inilah yang membedakan kebanyakan orang yang hanya kaya, tapi tidak bisa mengolah hartanya, dengan mereka yang memiliki aset atau harta yang jumlahnya tidak seberapa, tapi mampu mengolahnya dengan baik, sehingga nilai dari harta yang mereka miliki mampu mencapai angka yang bisa dikatakan kaya dan terus meningkat. Berikut cara bagaimana mengolah aset dengan benar agar semakin kaya. Nomor 1. Berinvestasi sejak usia muda. Menabung dan berinvestasi merupakan dua cara menambah kekayaan yang berbeda. Potensi bertumbuhnya uang dari investasi lebih cepat daripada tabungan, makanya investasi disarankan dimulai sejak usia masih muda. Di usia muda, kemungkinan untuk berinvestasi lebih besar karena jumlah kebutuhan belum terlalu kompleks. Kamu masih membiayai diri sendiri. Deretan investasi yang bisa dicoba adalah saham, reksadana, emas, atau kripto yang saat ini sedang naik daun. Keuntungan yang diperoleh sebaiknya diputar kembali untuk hasil berlipat ganda. Nomor 2. Investasi dalam bentuk aset produktif. Melakukan investasi membutuhkan latihan dan pengalaman untuk dapat mendapatkan keuntungan. Pilihan yang bijak jika kamu dapat berinvestasi dengan cara yang rasional daripada mengeluarkan uang untuk kebutuhan yang tidak rasional. Salah satunya adalah menempatkan investasi kamu di aset produktif, seperti real estate atau perkebunan yang akan bisa menghasilkan pendapatan dan mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Nomor 3. Lakukan investasi jangka panjang dengan sistem buy and hold. Keadaan ekonomi tentu selalu berubah. Hal ini menjadi kekhawatiran para investor dalam menghadapi keadaan pasar yang fluktuatif. Banyak investor sukses yang mengungkapkan keberhasilan yang mereka dapatkan sebesar 85% karena menerapkan strategi yang tepat. Strategi yang dimaksud adalah strategi buy and hold atau beli dan tahan dapat kamu terapkan jika ingin menambah kekayaan. Biasanya strategi ini kamu gunakan pada investasi saham tradisional dan surat utang. Prinsip ini juga digunakan oleh salah satu orang terkaya di dunia, seorang investor, Warren Buffett. Cara yang digunakan yaitu membeli investasi lalu menyimpannya hingga beberapa tahun ke depan. Tentunya kamu perlu jeli dalam melihat perusahaan yang bagus yang dapat kamu jadikan tempat investasi uang Anda. Warren menyarankan untuk jeli dalam memperhatikan perusahaan yang memiliki potensi besar untuk meningkat dalam 10, 20, 30 tahun dari sekarang. Untuk selanjutnya perusahaan itulah yang bisa menjadi sumber pundi kekayaan. Nomor 4. Berani berkorban dan rela menunda kepuasan. Terkadang keinginan bisa melebihi apa yang diperlukan. Kamu ingin mobil baru, rumah lapang, sekolah yang baik, baju baru dan sebagainya. Jika ingin kaya, kamu harus dapat mampu menunda kepuasan. Fokus pada hal yang akan datang, dan berpikir 2 kali sebelum membeli. Menurut 8 investor dari 10 investor kaya, mengeluarkan uang untuk kebutuhan saat ini tidak seberapa penting jika dibandingkan dengan melakukan investasi tujuan jangka panjang. Tidak salah jika kamu meluangkan waktu untuk berpikir apa yang benar-benar diperlukan dan yang mendesak. Jangan sampai demi memenuhi kepuasan, mengeluarkan uang lalu menabung kemudian. Sisihkan pendapatan kamu untuk ditabung lebih dulu, sisanya baru dibelanjakan. Pola pikir demi tujuan jangka panjang dan menunda kepuasan dapat dilatih agar dapat digunakan untuk investasi ke depannya. Nomor 5. Terang dan gelap silih berganti. Pada saat keuangan kamu sedang dalam keadaan baik seperti mendapat warisan, bonus, atau penghasilan lain yang tidak terduga, sebaiknya dipikirkan lagi terlebih dahulu sebelum membelanjakannya saat itu juga. Bukan tidak dibelanjakan tetapi dipikirkan kembali. Kecenderungan manusia adalah membeli hal-hal yang diinginkan, bukan yang dibutuhkan, saat mendapat uang besar. Promosi gencar untuk barang elektronik dan aneka gadget memang sangat menggoda. Padahal teknologi yang terus berganti padahal fungsinya tidak jauh berbeda. Aneka fashion dan tren gaya yang senantiasa berganti bukanlah kebiasaan yang baik untuk diikuti jika kamu ingin kaya. Mulailah pikirkan investasi. Kunjungi keluarga,
teman dekat, sahabat, relasi usaha, dan mulai bicarakan dengan kemungkinan untuk memulai mendirikan usaha dengan mereka. Jika setelah semua itu telah dilakukan, maka simpanlah uang kamu dalam bentuk emas. Nomor 6. Jika harus berhutang, ambil hutang yang produktif. Ketika mendengar kata hutang, tidak semua orang akan senang. Namun, ternyata berhutang tidaklah selalu buruk, justru dapat menjadi penambah kekayaan jika kamu berhati-hati dalam mengelola utang. Setiap tindakan pasti ada risiko, termasuk berhutang. Jika kamu tidak dapat mengelola utang menjadi keuntungan. Jangan sampai yang didapat bukan untung tapi buntung. Kamu harus tahu kapan saatnya berutang dan bagaimana menggunakan utang itu untuk keuntungan keuangan. Jangan menggunakan utang itu untuk keperluan yang konsumtif, tetapi digunakan untuk dapat semakin menambah pemasukan atau pendapatan, serta untuk melunasi hutang. Nomor 7. Selesaikan utang piutang. Utang adalah musuh kekayaan. Walaupun demikian, ketika seseorang hendak memiliki rumah, kendaraan, peralatan rumah tangga, televisi, peralatan elektronik, mebel, dan sebagainya, pada umumnya, harus membayarnya dengan kredit, karena harga yang tak terjangkau. Lebih dari itu, untuk kebutuhan sekunder pun, seperti untuk biaya pendidikan dan ongkos kesehatan juga berbasis kredit. Bijaksanalah dalam berutang karena utang adalah musuh kekayaan. Perhatikan dengan seksama dan tentukan prioritas apa yang menjadi kebutuhan utama dan apa yang menjadi sebatas keinginan. Nomor 8. Hargailah setiap peluang. Jika ada yang menawari kamu peluang usaha, jangan ragu untuk menerima. Walaupun tidak saat ini juga dapat dirasakan tetapi bisa menjadi tabungan untuk hari tua nanti. Walaupun saat ini kamu tidak memerlukannya tapi suatu saat nanti kamu akan perlu. Misal ada yang menawari kamu untuk usaha bordir dengan modal mesin yang harus kamu beli. Saat kamu sudah menerima keuntungan, dan hasilnya menjanjikan, dukunglah lagi usaha tersebut agar lebih berkembang. Nomor 9. Berbisnis dengan jujur, taat akan pajak. Membayar pajak adalah salah satu kewajiban kamu terhadap negara. Dalam melakukan investasi, pajak tidak dapat dihindari, justru harus dipertimbangkan sebagai bagian dari pengeluaran dalam berinvestasi. Maka dari itu, untuk menghindari kerugian di masa mendatang, perhitungan pajak sebaiknya dilakukan pada saat membuat keputusan investasi. Kekayaan yang akan dihitung adalah kekayaan setelah pajak. Kamu tentu tidak ingin memperoleh keuntungan besar tanpa perhitungan pajak, namun di kemudian hari harus menderita rugi sebesar 40% dari keuntungan setiap tahunnya. Nomor 10. Risiko dalam usaha adalah biasa. Contohnya saat kamu memberikan modal kawan kamu untuk berjualan pulsa sebesar Rp500.000. Setelah usaha berjalan beberapa waktu, kawan kamu sakit dan uang hasil penjualan pulsa terpakai. Ini adalah risiko yang wajar karena hasil dari usaha sebetulnya sudah didapat, sudah terhitung dan sudah dibagi hasil keuntungannya. Lain halnya dengan risiko yang tidak wajar. Misalnya saham. Walaupun kamu membeli sekian lembar, jika kamu bukan pemilik mayoritas, maka kamu tidak berhak mengambil keputusan. Kamu tidak tahu uang itu diinvestasikan untuk apa dan berapa pembagian Anda. Tidak dapat mengetahui apakah keuntungan yang didapat atau kerugian dan apakah harga saham sedang naik atau turun. Nomor 11. Meminta bantuan. Mintalah bantuan saran dan nasihat dari usahawan yang telah berhasil dari usaha di bidang real, seperti berdagang, membuka jasa dan lain-lain. Bantuan tenaga dalam usaha juga sangat diperlukan. Jangan sungkan mengajak saudara atau teman yang kamu percaya untuk ikut membantu dalam menjalankan usaha. Walaupun tidak mudah mencari orang yang dipercaya. Tetapi dengan mencoba memberikan kepercayaan, semakin lama kemampuan ini akan terlatih dengan sendirinya.